Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Hadir semuanya? Hadir. Sekarang fresh banget ya. Pagi-pagi ini masih wajahnya sudah fresh. Oke, sebelum dilanjut ke materi yang selanjutnya, kemarin ada tugas tidak? Tidak. Ya. Sekarang bawa bukunya? Bawa. Coba dibuka dulu ya bukunya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Sebelumnya kalian pernah gak mendengar kata akidah? Pernah. Apa itu arti akidah? Islam, terus apa lagi? Iman, ya. Lebih tepatnya akidah itu adalah keimanan atau kepercayaan juga bisa ya. Di sini ada pengertian akidah itu. Ada ya, kalau dalam bahasa Arabnya akoda yakidu ya, akidatan, yang artinya sesuatu ikatan atau janji kita terhadap Allah ya. Tuhan kita itu siapa? Allah. Yang pertama di sini tujuannya adalah menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang mendapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Jadi kita itu sejak lahir itu sudah menjiwai atau sudah mengandung agama Islam. Jadi kita itu sudah dididik apapun itu oleh orang tua kita itu tentang agama Islam. Jadi orang teh tos dipapatahan lah orang tua orang teh cara sholatnya, terus hal-hal yang diwajibkan atau hal-hal yang dilarang dalam agamanya. Contoh kan banyak ya hal yang diwajibkan atau yang dilarang, banyak ya. Hari namanya lahir mau mungkinnya diajarkan sholatnya, paling pas lahir diajarkan naon di adanannya. Nah itu adalah salah satu bentuk kalau kita itu adalah penganut agama Islam ya. Nah juga kalau kita pengen masuk ke agama Islam, tahu rukun Islam? Tahu. Ada berapa? 5. 1 Syahadat. 2 Sholat. 3 Zakat. 4 Puasa. 5 hari. Bagus ya. Berarti kita sudah tahu ya rukun dari syahadat. Nah, yang selanjutnya di sini ada meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Nah, kita harus bisa, intinya kalau ada yang menyelewengkan tentang agama kita, pasti ya hati kita juga tidak enak ya. Ya pasti. Kalau ada yang melecehkan agama Islam, naon kitunya, kitu patut atau kumaha ya, pasti ya hati kita kan orang yang beriman, pasti kita itu tidak enak lah. Agama kita itu dihina, benar? Benar. Jadi ya ada salah satu contoh dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu Nabi Sulaiman itu dihina ya oleh Yahudi. Nah, kaum Yahudi itu bahwa Sulaiman itu penyebar ilmu sihir ya, hitam. Bener ya, ilmu hitam. Jadi dihina kayak nate ka penganut umat nate gitu, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah penyebar ilmu Hitam. ya, hitam. Nah, sehingga katanya ya, kata kaum Yahudi itu kerajaannya itu di seumur hidup ya. Padahal kan dalam kenyataannya ilmu hitam itu atau sihir itu kan tidak diajarkan ya di agama Islam. Tidak. Itu adalah suatu fitnah ya, atau itu ilmu hitam itu termasuk kata syirik ya. Kita itu percaya terhadap tahayul ya, benar, terhadap setan. Karena itu kan bisikan-bisikan mas zaman sekarang juga masih banyak ya yang percaya tentang hal-hal tahayul, dukun ya bisa. Contohnya kan sekarang yang lagi tenar Siana ya, itu kan kata dukunnya gimana? Itu kan Siana senang dimakan orang konengnya ya kan, padahal kenyataannya Siana itu di mana? Naik Nah itu ya. Jadi kita itu jangan percaya terhadap orang.
ya, terkecuali sama Allah ya. Jadi kita itu jangan menggantungkan apapun itu terhadap orang ya, ataupun kita terhadap benda, jangan ya. Urang ayeuna naruh harapan cinta teh ka seseorang, padahal kan seseorang itu kan belum tentu mencintai kita ya. Tapi kalau kita mencintai Allah, Allah itu sudah pasti mencintai kita. Sementara contoh ya, Alpi mencintai Aap. Ya, kata Aap kan dalam lisannya Aap, ya saya mencintai Alpi ya kan. Padahal kan itu dalam lisan, dalam hatinya kan Alpi tidak tahu ya. Betul Alpi? Iya. Tapi kan kalau kita mencintai Allah ya, Alpi mencintai Allah, Allah juga akan mencintai kita. Semakin kita mencintai Allah, Allah juga akan semakin mencintai kita. Apa yang kita inginkan dan Allah akan mengabulkannya. Nah, di sini terus ada menghindarkan manusia dari kemusyrikan ya, yang barusan. Nah, kita itu harus bisa menjaga mana yang harus ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan ya atau hindari. Nah, contoh kan melaksanakan sholat itu adalah wajib ya. Contoh kan kalau kita pulang sekolah jam 12. Nah, kita bisa ya izin dulu ke guru mau sholat, karena itu adalah sebuah kewajiban. Atau sholat itu lebih tepatnya itu adalah tiangnya agama kita. Siapa yang tahu hadisnya? Ada yang tahu? As-sholatu iman dudin. Sholat adalah tiangnya agama ya. Jadi kalau kita ingin meluruskan agama atau agama kita pengen terus lurus, berarti kita harus melaksanakan sholat ya. Ya, sholat yang 5 waktu. Nah, terus juga ya, kita itu sholat itu harus didasari tetap ya dengan keimanan. Kita tekan sholat ucang-ucangan terus, tapi tidak ada doa ya. Itu makanya tergantung dalam niat hati kita. Terang kata sholat? Terang. Harus tahu ya. Karena kan segala perbuatan apapun itu harus didasari dengan niat. Ya, niat ya, iman, ilmu itu perlu sekali. Inna amalubin niat, segala sesuatu itu harus dibekali dengan niat ya. Urang lamun bade nulungan kabatur ya, neme niat mah oge pahalana teh tos dicatat ku malaikat kantanan upami dilakonan ya. Contoh ya, Lopi bade membantu contoh teh anu kasusahan ya, nu geubis contoh teh ninggal nu geubis we Fitri ngajongkeng di mana kitunya. Nah, Lopi membantu ya, itu kan suatu kebaikan. Nah, itu pahalanya ya. Atanapi namanya niat, itu karunya nya bantosan. Nah, itu ku niat mah oge tos kengeng pahala. Nah, itu ya. Jadi banyak pahala-pahala yang sering kita lakukan sebenarnya. Cuman kita yang tidak sadar ya. Banyak dalam perbuatan kan, dalam cara pembicaraan itu kan termasuk ya. Karena kan dalam Islam itu ada yang katanya itu iman, lisan dan lisan ya. Lisan itu adalah menjaga ucapan ya, menjaga ucapan kita. Kalau ada yang mencela kita itu jangan mencela balik ya. Karena kan Allah itu senantiasa sangat menyayangi orang-orang yang bisa menjaga lisannya ya. Kalau kita bisa menjaga lisan kita ya, tidak membalik mencela orang lain, pahala kita itu sama dengan orang yang beribu-ribu tahun melaksanakan ibadah ya. Nah, jadi kita itu lamun aya orang teh dicela, digogoreng, dikumaha, orang teh ulah membalik mencela, tapi kita cukup diam ya, sabar. Karena kan segala sesuatu itu ya diibaratkan kalau dalam kehidupan kita itu diibaratkan pohon ya. Nah, pohon ini yang disebutkan akar ini adalah iman, dan ini adalah kesabaran. Dan buahnya itu adalah suatu kebaikan. Nah, kita kan segala sesuatu itu harus mempunyai keimanan. Kumaha urang teh ngacek iman urang? Taat kanu namina aturan ya. Terus kesabaran. Nah, segala musibah atau apapun yang kita hadapi kan kita sering galau ya. Terbuka duit senangnya, terbuka kerja aja. Nah, kita itu harus dibarengi dengan kesabaran. Nah, hasilnya teh akan membuahi kebaikan, kegembiraan, keajaiban. Nah, itu ya balasan dari Allah. Orang kan terangnya
ayeuna urang teh nuju sakit. Ya kan orang tidak tahu ya kapan kita sembuh. Tapi kan Allah itu tidak bawa ayeuna urang teh teu damang. Nah, kan ke sore ke wengi bawa urang teh damangnya. Terus ayeuna kan urang teh gaduh aci soalna teh kang jajan. Bawa ayeuna uwi sakola teh mama teh jalma sihan. Terus, iya. Makanya ya, keajaiban atau kebaikan kabar gembira dari Allah itu kita itu tidak tahu. Nah, dan kita itu jangan pernah merasakan cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Entong jantan orang anu istagna atau sombong. Ya, segala naon teh urang mah cukup, berkecukupan, urang mah teu perlu bantuan dari orang lain ya. Urang mah cukup aja sendiri, kayak hidup sendiri. Betah teh hidup sendiri? Tidak ya. Kita itu pasti ya suatu saat nanti kalian ya butuh pasangan ya. Kalian juga masih butuh ya orang tua ya. Iya masih ya, dalam bimbingan ataupun itu dalam hal apapun kita pasti memerlukan orang lain ya, orang tua. Nah upami orang ayeuna maot kan mau mungkin orang ngubur nyeliranya. Ya, makanya kita itu membutuhkan orang lain karena kita itu adalah manusia sosial, saling membutuhkan. Nah, terus di sini adalah membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. Nah, jelas ya di sini kita itu harus butuh bimbingan. Dalam artian butuh bimbingan itu kita itu harus bergaul dengan siapa? Kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, dengan orang baik, dengan orang-orang yang soleh, ya solehah. Nah, supaya apa? Supaya kita juga terbawa ya. Contoh kalau kita main dengan orang yang kurang soleh, kurang solehah. Terus waktu sholat kan biasanya kewe kan gitu ya. Coba lamun orang bergaul dengan orang yang soleh atau solehah, udah waktunya ada kan si temannya itu ngawartosannya ke orang, terus waktu ada ayo sholat. Nah kita kan terbawa sama teman kita, betul? Ya makanya kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah bahkan kan Rasulullah kan pernah berkata kita atau agama kita itu bergantung dengan teman kita. Dalam artian bukan berarti agamanya orang teh tergantung kuma babaturan agama na iya nuturkeun ieu, bukan ya. Tapi dalam artian akhlak kita itu atau karakter kita itu tergantung kita itu sekarang duduk dengan siapa. Ya, lamun ayeuna urang gaulna jeung tukang mabok, tukang anu berjudi nya, santeuna berenanya urang teh pasti hayang we nyobaannya seletak we mah berenanya. Hayang we nyobaan penasaran orang judi teh nya kumaha. Nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngaji ya, menghafal Quran, terus sholawatan, kegiatan anak orang pastinya hayang ya kabita. Contoh natenya Alpi manya agil ya, Alpi sama tos tos iya nanti tos pinter tahpidna, contoh nanti tos katalareun sabaraha surat contoh nate ya. Urang teh hayangnya kabita termotivasi. Nah, itu adalah suatu bentuk kita itu harus membimbing, harus tahu aturan batas ya. Dapat dimengerti ya? Dapat ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, pasti paham ya? Paham. Nah, saya harapkan ya kalian tuh bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap teman kita, ataupun itu mungkin kakak kita ya. Kita itu harus bisa intina makan tugas orang hidup di dunia teh kedah saling ngemutannya. Upami ayeuna aya anu nuju ngadamel kasalahan, upami kurang katinggal kan kurang pada diwartosannya. Contohna teh teman kan di orang masih banyak ya teman-teman kita yang suka berbicara kasar. Contohna teh kata kancing coplok ya. Itu kan dilarang ya. Nah, kalau kita tahu itu dilarang, nah lebih baik kita mencegahnya ya. Atau di wartosan itu kekamalinya kan tidak ada ya. Dalam kata Al-Qur'an kan kata anjing itu satonya, bukan dimaksudkan atau ditujukan kepada manusia, bukan ya? Bukan. Ya, makanya itu sangat tidak sopan lah. Oke, mungkin untuk pelajaran akidah akhlak apabila tidak ada pertanyaan dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa di dalam hati dulu. Berdoa ini. Berdoa selesai. Ya man. Salaman. Assalamualaikum